bersama-sama dengan kami di Jemaat Rantepao. Jika membutuhkan informasi berhubungan dengan pelayanan di Jemaat Rantepao, kami mohon untuk langsung menghubungi di kantor gereja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore ini, mari kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Yang pertama, kebaktian rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 dan hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, kita akan menggunakan nyanyian Mazmur dan Kidung Jemaat. Nyanyian Mazmur dan Kidung Jemaat. Diharap kepada Bapak Ibu yang akan menghadiri ibadah rumah tangga untuk membawa nyanyian tersebut. Untuk jadwal kebaktian rumah tangga bisa dilihat langsung di dalam warta jemaat. Kemudian untuk ibadah PWGT ada yang diralat, mohon diperhatikan. Kebaktian PWGT pada kelompok 5A. Kebaktian PWGT pada kelompok 5A. Kelompok pelayanan 5A. Di situ tertulis Nyonya Arismel Lolo. Seharusnya Ibu Diaken Agustina M. Kalak Lembang yang tempat kebaktian. Ya, tempat kebaktiannya di rumah Ibu Diaken Agustina M. Kalak Lembang, dan pelayan adalah Penatua Yakob Bokko dan Diaken Esther Bokko. Kemudian untuk kebaktian PWGT yang diralat juga di kelompok 7B. Kelompok 7B, di situ tertulis Nyonya, untuk tempat kebaktian tertulis Nyonya Amangera, seharusnya di rumah Nyonya Marta Lebang Lobo. Pelayan Ibu Diaken Polina Barania Tulak. Selanjutnya penekanan warta jemaat untuk poin di 15, poin 15, berita PWGT Jemaat Rantepao. Pertemuan bulanan PWGT akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada semua anggota PWGT untuk menghadiri pertemuan bulanan ini. Pada poin ke-17, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao di kelompok pelayanan 5 dan kelompok pelayanan 6. Yang pertama, Saudari Astriani Noer, ST, MT, anak dari Bapak Penatua Asno dan Ibu Esther, dengan Saudara Sufrianus Brian Rantesalu, anak dari Bapak Kambuno Rantesalu dan Ibu Agustina Lolo. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 9 sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari itu juga, hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 12.30 di Hotel Misliana di Hotel Misliana Jalan Pontiku nomor 27 Rantepao. Akan dilaksanakan juga ibadah persiapan nikah atau ibadah pranikah di rumah keluarga pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 16.30. Sekali lagi kami sampaikan ibadah pranikah untuk Saudari Astriani Noer dan Suprianus Brian Rantesalu akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore di rumah kediaman Pak Asno, Bapak Penatua Asno.
Pelayanan pemberkatan nikah yang kedua yaitu Saudari Erika Yuli Prakasa, anak dari Bapak Pelda Esron dan Ibu Elizabeth Kampu, dengan Saudara Remington Julius Amudi Siahaan, anak dari Bapak Malatua Siahaan dan Ibu Kristina Marida Tampu Bolon, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 9.00 sampai selesai. Tempat di Gereja Toraja Jemaat Karasik Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 12.30 sampai selesai di Hotel Hiltra. Ibadah persiapan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 16.30 di rumah kediaman Pelda Esron Penekanan warta yang berikut pada poin 18 yaitu pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak untuk anak kekasih Devon Christopher Mangando, anak dari Bapak Roy Bulan Mangando dan Ibu Heni, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dalam kebaktian jemaat di Rantepao pada pukul 11 siang. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Pada poin ke-19 pelayanan peneguhan sidi. Akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada Saudari Alexandra Nadira Tulak, anak dari Bapak Hendra Poni Tulak dan Ibu Edita Marampa Londong Buntu, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 siang. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Kemudian pada poin 20, pundi khusus atau pundi 4 akan dijalankan pada hari Minggu depan tanggal 13 Juni 2021 di dalam setiap jam kebaktian akan diperuntukkan kepada panitia sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-15 yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27 Juli 2021. Dimohon dukungan dari seluruh warga jemaat untuk pundi 4 pada minggu depan ini. Untuk poin ke-21 kelas katekisasi akan dibuka bagi warga jemaat yang rindu mengikuti, diharapkan untuk mendaftar di tata usaha jemaat Rantepao. Jadi kalau ada anak-anak kita yang ingin mengikuti kelas katekisasi, diharapkan untuk mendaftar di tata usaha atau kantor jemaat Rantepao. Penerimaan pada poin 23, penerimaan siswa baru untuk kelompok bermain tali takum. Ini juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak umur 3 sampai 6 tahun, segera mendaftarkan apabila ingin mendaftarkan di kelompok bermain tali takum. Kemudian di sini ada tambahan warta jemaat yang tidak ada di dalam lembaran warta yang kita pegang saat ini. Ada tambahan warta. Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia Nenek Moni atau orang tua dari Bapak Simon Pamian atau Nenek Aldo tadi malam di rumah kediaman Barupu. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Tambahan warta jemaat yang kedua dari Komisi 5 Jemaat Rantepao, yaitu Komisi Parpem dan Pembangunan. Disampaikan kepada anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok pelayanan 7
bahwa Komisi 5 Parpem dan Pembangunan telah membagi lahan di halaman gedung gereja untuk ditanami tanaman hias. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan warta jemaat yang ketiga, yaitu pendataan statistik jemaat Rantepao sesuai dengan himbauan BPS Gereja Toraja melalui BPS Wilayah 2 Rantepao tentang data statistik jemaat. Maka disampaikan kepada anggota jemaat Rantepao agar segera mengisi dan menyetor blanko pendataan yang dilampirkan dengan kartu keluarga kepada majelis gereja kelompok sel masing-masing demi terlaksananya perampungan data statistik kepada data statistik jemaat Rantepao. Blanko pendataan dapat diambil di majelis gereja kelompok sel masing-masing. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu yang belum mengembalikan atau belum mengisi supaya meminta kepada majelis kelompok sel masing-masing untuk diisi dan secepatnya akan dimasukkan. Demikian penekanan warta jemaat pada saat ini. Kita akan melanjutkan ibadah yang akan dipimpin oleh Saudari Lian M. Betoni, Sarjana Teologia dan Liturgis Bapak Arfol Pabuaran. Selamat beribadah. Shalom. Selamat petang. Selamat beribadah. Karya agung Allah dalam Yesus Kristus telah dinyatakan bagi umat manusia melalui pengorbanannya di Kalvari, dan kelanjutan karya Allah dinyatakan melalui Roh Kudus yang dicurahkan untuk menuntun, memelihara serta memampukan kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Melalui tuntunan tema kuasa yang dikendalikan oleh Allah, mari kita merenungkan cinta kasih Allah yang terus tercurah bagi kita semua dalam persatuan saat ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian rohani 3 bait 1 dan 2, hormat bagi Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu
Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Siap. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan diri. Mari sejenak di waktu yang boleh kita terima untuk datang mengaku dosa di hadirat-Nya. Dalam menjalani hidup karunia Tuhan, seringkali kita terjebak bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan yang harus berfokus pada Kristus kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan-jalan dalam. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 103 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Firman-Nya mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
mengagumi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian menjalani hidup anugerah Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Amin. Kita buka Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Yang mencium, Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji darimu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan-tanganmu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kita sama-sama katakan amin. Kita aminkan Mazmur tadi dari Mazmur 138 bait yang kedua. Ketika aku berseru, semangatku Engkau gugurkan. Semua raja bumimu kan bersyukur padamu Tuhan, karena mereka mendengar karya besar perjanjian-Mu. Tuhan mengingat kaum rendah di sorotnya yang masih angkuh. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari 1 Samuel pasal 11. 1 Samuel pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. 1 Samuel pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Dan pembacaan Injil kita pada malam hari ini dari Markus pasal 3
ayat 20 hingga ayat yang ke-35. Biarkan Alkitab kita terbuka dan kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang pemurah dan pengasih. Engkau selalu memberikan kemurahan kepada kami, anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur sepanjang seminggu yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Kami boleh mensyukurinya dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya Allah, ya pemurah. Kami menaikkan pujian kami kepadamu. Sebagai respon ungkapan syukur yang tak terhingga dalam kehidupan kami kepadamu. Berkatilah pujian-pujian kami ini. Sehingga berkenan kepadamu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, memberkati setiap hati dan pikiran kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga menjadi suluh pedoman bagi langkah kehidupan kami, firman yang kami baca dan renungkan ini. Dan kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami dengan penuh sukacita. Dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami, hamba-hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, yang akan membacakan firman-Mu, yang akan merenungkan, Tuhan berkati. Tuntun hikmat-Mu, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Sehingga kebenaran firman-Mu disampaikan dengan baik dan benar. Dan umat-Mu mendengarkan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari pertama Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Saul menyelamatkan Yabes. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea, Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu. Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia berkata, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian.
Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah katamu, katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitakan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Naas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas, dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada, tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan semangat. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian sabda Tuhan. Amin. Haleluya.
Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Sabda Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah ruangan, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujatan anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujatan yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang yang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Kure semangat puang. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan kita pada malam hari ini diberikan tema kuasa yang dikendalikan oleh Allah. Kuasa yang dikendalikan oleh Allah. Lan basa Torayanna na kuasa na ato puang matua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah mengikuti ujian di berbagai jenjang pendidikan kita masing-masing, ya. Ujian semester, ujian sekolah, ujian skripsi, ya.
baik di SD, SMP, SMA, maupun di tingkat pendidikan perguruan tinggi. Kita menghadapi ujian dan kita melewatinya. Dan bahkan hari ini sebagian ya sudah lulus dari beberapa jenjang pendidikan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi ujian secara spontan diri kita ya akan ada rasa takut, rasa gelisah akan ujian yang akan kita hadapi. Ya. Secara spontan dalam diri kita. Atau Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada rasa-rasa gelisah atau rasa takut yang dialami ketika jadwal semester totemo, jadwal ujian skripsi, jadwal ujian sekolah. Pastinya ada rasa-rasa gelisah, rasa takut dalam pikiran kita semua, bisa saya neraka lulus. Ketika kita melihat ujian, oh besok ujian esai, ujian ya lisan, bukan pilihan ganda. Pilihan ganda kan A, B, C, D, ya kita cuman bisa tutup mata, silang. Tetapi ketika ujian-ujian lisan, ujian esai, lah mau tidak mau harus menghafal materi-materi dari setiap perguruan kita, setiap jenjang pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ujian terberat dalam kehidupan kita adalah ujian hidup. Kenapa Bapak Ibu, anak-anak muda? Ujian hidup di mana tidak akan ada kata stop dari Tuhan kalau bukan waktunya. Dan yang menjadi pengujinya adalah Allah sendiri. Kalau di sekolah, di kampus, ya di sekolah guru yang menjadi pengujinya. Di kampus dosen. Tetapi ujian dalam kehidupan kita manusia adalah Allah sendiri sebagai pengujinya. Ujian hidup diperhadapkan dengan kita dengan berbagai masalah, ya, berbagai persoalan, berbagai pergumulan, suka tidak suka, kita dipakai Tuhan untuk membentuk dan menumbuhkan karakter kita dalam hidup ini. Dan Tuhan Allah akan terus memberikan ujian dalam hidup kepada kita. Ketika waktu Tuhan mengatakan, agimo, padamu, stop. Sampai di sini ujian hidup. Artinya bahwa mate mikito. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pemimpin, ya, pemimpin yang telah menjadi raja, tetapi semua orang Israel, ya, sebagian tidak menerimanya. Dan cara Tuhan di dalam kehidupannya sangatlah unik. Ia menjadikan suatu masalah bangsa itu, bangsa Israel, mengalami masalah sehingga Saul dalam pembacaan kita di 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15 menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguji sampai di mana ia bisa dan sampai di mana ia setia kepada Tuhan. Dan di dalamnya ketika ia lulus ujian, ia akan diperbesarkan di hadapan bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15 bercerita tentang Saul mengalahkan orang Amon, yaitu Naas. Siapa Saul ini? Ya, cerita sekolah minggu sudah biasa kita dengar. Siapa Saul ini? Kekuatan dan kuasa apa yang ada dalam dirinya sehingga ia mengalahkan orang Amon?
kita melihat latar belakangnya Saul. Saul adalah seorang orang suku Benyamin, anak dari Kisi dan Ahinom. Ada yang bernama Saul pada malam hari ini? Tidak ada? Ya, Saul memiliki arti nama. Jika ada Bapak Ibu yang sementara merencanakan sebuah nama calon bayi, arti nama bagi anak-anak sangat menarik. Contohnya Saul. Saul artinya yang didoakan, yang diminta. Ya. Saul artinya yang didoakan dan yang diminta. Dan dia seorang raja Israel yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana Saul memperoleh status sebagai raja Israel pertama itu? Yaitu melalui usaha penyelamatan kota Yabes Gilead. Apa yang terjadi di dalamnya dalam pembacaan kita ini? Mungkin di antara kita akan bosan mendengar tentang sejarah. Ya, sejarah, cerita-cerita peperangan. Hanya 1-2 orang yang akan menyukai cerita-cerita sejarah. Tetapi malam hari ini mau tidak mau Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus kembali melihat karya Tuhan di dalam perjanjian lama. Apa yang terjadi kepada Saul? Saul mengalahkan orang Amon yaitu Nahas sekaligus Raja Amon. Orang Amon mengepung Yabes Gilead. Orang-orang Yabes mengadakan perjanjian kepada Nahas di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bahkan para tua-tua ya meminta kelonggaran, keringanan selama 7 hari. Untuk apa Bapak Ibu? Saudara-saudara, untuk ada seorang penyelamat bagi mereka. Nah, apa janji yang dilakukan orang-orang Yabes Gilead dengan Nahas? Jelas di ayat yang kedua, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Sesuatu yang sangat mengerikan bagi orang-orang Yabes dan Gilead. Bahkan para tua-tua pun meminta kelonggaran, keringanan. Seperti kalau kita mungkin ada, ya, contohnya ketika kita naik motor, ya, di Tandebang semua peraturan kita diharuskan untuk memakai helm standar. Jauh dekatnya kita tetap menggunakan helm. Tiba-tiba ada siping. Kita berjumpa dengan Pak Polisi. Kita mulai, Pak, mohon keringanannya. Sangat perilaku Pak, cuman berapa meter Ji. Namanya melanggar ya peraturan yang sudah ada, dan itu konsekuensinya adalah nyawa ketika kita tidak menggunakan helm, ya. Mau tidak mau kita harus menerima sanksinya. Kita berusaha bagaimana Pak polisinya ini bisa luluh, meringankan ya hukuman kepada kita. Kita memohon, kita berusaha. Pak, dekat ji Pak, sebentar ji Pak. Berbagai-bagai alasan kita gunakan. Dan puji Tuhan saya belum pernah ditilang. Ya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita mematuhi peraturan berlalu lintas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu pula dengan para tua-tua memohon kelonggaran, memohon keringanan, supaya mereka tidak mengalami penindasan dan penghukuman.
penganiayaan. Maka dari itu, para utusan sampai di Gibea Saul. Ya, Gibea Saul adalah tempat Saul berada. Menyampaikan hal itu kepada mereka dan mereka menangis. Bangsa itu bersuara, tangisan mereka begitu nyaring. Sampai nakua ya Saul di ayat yang ke-5. Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Ada apa? Ketika Saul melihat orang-orang menangis dan mendengar kabar itu, marahlah Saul. Marah dalam artian dalam pembacaan kita adalah kemarahan Saul adalah ia tidak mau melihat orang-orang mengalami penindasan dan penganiayaan. Ia tidak mau melihat itu terjadi di tengah-tengah orang Yabes dan Gilead. Sehingga berkuasalah roh Allah atas dia. Sehingga apa yang direncanakan Saul mendatangkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu. Sehingga majulah mereka bersama-sama memukul kala orang-orang Amon. Ketika Saul marah, ia tidak begitu ya. Tena susi kita, sengke kiko, teemo di kada itu tahu ya. Ketika Saul marah, Saul memiliki hati yang baik, murah hati terhadap musuhnya. Ketika orang-orang mengatakan kepadanya di ayat yang ke-12, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi apa jawab Saul? Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Ia tidak mau melihat musuhnya mengalami penindasan dan pembunuhan, pencurahan darah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa artinya bagi kita semua? Saul memiliki hati yang begitu baik. Artinya bahwa apa yang mereka alami, saudara-saudara, mereka boleh mengalami keberanian, mereka boleh mengalami kekuatan, mereka boleh mengalami kekuasaan dan kemenangan bagi mereka. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Itu semata-mata karena bersumber dari Allah. Bahwa Saul sadar semua yang ia alami pada saat itu bersumber dari Allah. Ketika mereka mengalami kemenangan, Samuel membaharui jabatan raja. Yang sebelumnya orang-orang ya bangsa Israel tidak semua mau menerimanya sebagai raja yang pertama. Akhirnya ketika persoalan datang, ia menerima kasih karunia Tuhan. Respon mereka, respon para orang-orang Israel, orang Yabes dan Gilgal dalam pembacaan kita, mereka bersuka cita. Mereka menjadikan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan dan juga mempersembahkan korban keselamatan atas segala yang mereka terima. Sebagai respon atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka mereka bersukaria, bersuka cita, Saul dan semua orang Israel. Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, makna apa yang mau disampaikan kepada kita, orang-orang pendengarnya? Apa yang mau kita lakukan terhadap
cerita firman Tuhan terhadap Saul, seorang pemimpin Israel. Apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, seorang pemimpin harus taat kepada Allah. Pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam pemerintahan, dan terlebih khusus dalam pemimpin bagi diri sendiri. Seorang pemimpin, kualitas seorang pemimpin adalah ketaatan melakukan kehendak Allah. Dan pertanyaannya bagi kita semua, maukah kita melakukan kehendak Allah? Yaitu takut akan Allah dan menyadari bahwa semua yang kita terima dalam hidup ini adalah bersumber dari Allah. Dan sejatinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah satu-satunya keinginan Allah dari manusia. Keinginan Allah untuk kita taat kepadanya. Contohnya, contoh rite. Bapak Ibu yang memiliki pasangan sebagai suami, sebagai istri, anak-anak muda yang sementara menjalin hubungan pacaran sebagai perempuan, sebagai laki-laki. Dalam menjalani hubungan, relasi, dalam rumah tangga, dalam hubungan pacaran, pastinya kita mau pasangan kita taat dalam artian setia. Tidak ada yang mendua hati alias selingkuh, karena dalam Yakobus pasal 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita mau pasangan kita setia kepada kita. Kita mau pasangan kita taat dalam rumah tangga, dalam sementara saling mengenal satu dengan yang lain, dalam hubungan pacaran. Kita mau mereka taat. Kita mau mereka setia. Tetapi kadangkala kemauan kita, kemauan kita orang-orang taat dan setia kepada kita, tetapi kita tidak mau taat kepada Tuhan. Kita mau setia koleh, taat koleh, tetapi kita saja tidak bisa melakukannya itu kepada Tuhan. Tak tahu, tetapi diri kita tidak melakukannya. Begitu pula dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita, anak-anaknya taat dan setia. Taat dan setia dalam artian kita membangun komitmen di dalamnya. Komitmen untuk kita pegang, untuk berjalan bersama Tuhan. Namun kadangkala kita belok kanan, belok kiri, alias tidak setia. Karena berbagai-bagai hal yang membuat kita menyimpang, mendua hati dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau orang lain taat dan setia kepada kita, mari kita lebih dulu taat kepada Tuhan. Taat dan setia kepadanya. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kita sadar memahami kuasa Tuhan yang memampukan kita. Ketika kekuatan, kehebatan, kekuasaan dan kemenangan kita alami dan kita miliki dalam hidup ini, kita boleh memiliki jabatan yang luar biasa, kita boleh memiliki talenta yang luar biasa, tetapi kita tidak menyadari, kadangkala manusia tidak menyadari apa yang diterima dalam hidup ini bersumber dari Tuhan Allah. Dialah sumbernya. Dia mengaruniakan kepada kita berbagai-bagai berkat kehidupan. Tetapi kadangkala kita lupa siapa yang memberi kehidupan yang berlipat ganda dalam hidup ini. Dan ketika kita menghadapi situasi kesulitan,
krisis, pergumulan, masalah, Bapak Ibu, itu adalah ujian hidup bagi kita untuk bagaimana menggantungkan hidup ini dalam kuasa tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kita menyandarkan diri kita pada kuasa Allah yang tak terbatas. Kita manusia memiliki kemampuan yang terbatas, tetapi Allah adalah Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Dan di dalamnya kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja memberikan pertolongannya dengan cara Tuhan sendiri. Kadang di aku mate mau ditandai Mbak mau susi jalan keluarnya, tetapi Tuhan tidak tinggal diam melihat kita. Dia memiliki berbagai cara untuk menolong kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami, menyadari kuasa Tuhan dalam hidup ini, mari kita merespon kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan syukur dan bersukaria, mempersembahkan hidup kita menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kehidupan kita hari ini, kita hidup hari ini hanya sekali dalam waktu yang Tuhan karuniakan. Kehidupan kita hanya sekali di dalam dunia ini. Dan mari kita gunakan kehidupan kita untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan, bagaikan ya kasih yang tak terhingga. Dan di dalamnya kita tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Kita sudah menerima Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang telah diam dalam kehidupan kita. Mari kita mengundangnya untuk bersama-sama berjalan, untuk menuntun dan menghibur kehidupan kita, hingga tiba waktu Tuhan yang kedua dan mendapatkan kita tetap setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergilah dan kembalilah ke tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Jaminan kehidupan Bapak Ibu ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mengucap syukur untuk kehidupan anugerah Tuhan. Kehidupan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kita. Ia sungguh mengasihi kita. Ia sungguh mengenal keberadaan kehidupan kita. Berbagai-bagai ujian kehidupan Ia nyatakan bagi kita. Tetapi Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang memiliki berbagai cara dalam hidup ini untuk terus mengasihi, menghibur, menolong kita, memberikan ke kita kekuatan. Percayalah, dalam Tuhan ada pengharapan, ada kelegaan, dan di dalam Tuhan Ia selalu memberkati dan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan terlampau kami berjaya. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja
gedung pelayanan, dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Sambil undi dijalankan, kita iringi dari nyanyian Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan
Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, suka duka kehidupan yang silih berganti Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap persoalan, pergumulan, berbagai-bagai ujian hidup yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan akan terus mengasihi kami, memberkati kami. Apa yang kami miliki hari ini Tuhan adalah pemberian karunia-Mu. Bukti kasih bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami bersumber daripada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang esa, Allah yang agung. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Menjadi bahagian perenungan kehidupan kami. Dan ketika kami kembali ke tengah-tengah kehidupan, biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Menuntun kami, menghibur kami, menguatkan kami melewati hari-hari karunia-Mu. Berkati harapan kami Tuhan. Berkati setiap rencana kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita yang boleh Tuhan karuniakan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak-Mu yang boleh merasakan pertambahan usia sepanjang minggu yang telah berlalu, bahkan sepanjang minggu ke depan. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau nyatakan terus kebaikan-Mu, pengasihan-Mu bagi mereka. Kami memohon kekuatan kesehatan, kesabaran ketekunan, bahkan hikmat Tuhan untuk menuntun hidup kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang Tuhan boleh tambahkan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami yang bergumul karena sakit penyakit. Di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka memiliki usaha untuk sembuh. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang merawat mereka, Engkau melihat mereka dalam keberadaan mereka pada saat ini. Ya Allah yang pemurah. Kami mohon pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami mohon Engkau terus memberkati kehidupan mereka melalui perawatan-perawatan dari keluarga dan para medis yang terus mereka terima. Bahkan iman yang mereka punya Tuhan, Engkau berkati. Pengharapan mereka kepadamu Tuhan, Engkau berkati. Dan semuanya ada dalam kendali tangan pengasihan-Mu. Semuanya Engkaulah yang akan memberikan tepat pada waktunya pemulihan bagi mereka. Di dalamnya kehendak-Mu lah yang jadi. Ya Allah yang pemurah dan pengasih, kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia di berbagai-bagai tempat, bahkan di jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau berkati mereka Tuhan di masa-masa tua mereka, di dalam kesendirian mereka, ketika pasangan mereka sudah tiada, maupun ketika mereka memiliki pasangan. Tuhan, kuatkan mereka. Berikan pengharapan kepada mereka di dalam menikmati usia lanjut yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka semua. Sekiranya sukacita mereka boleh nikmati dari keluarga mereka,
dari anak-anak, dari cucu-cucu mereka. Ya Allah, kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu lagi merawat diri mereka sendiri. Engkau berkati hikmat kepada orang-orang yang terus mengasihi mereka, baik keluarga, baik para medis. Tuhan, terus Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Bahkan kepada orang tua kami pengharapan di dalam Tuhan. Berkatilah mereka. Kami berdoa ya Tuhan kepadamu, mendoakan usaha pekerjaan jemaat Tuhan yang telah bekerja, yang telah memiliki usaha. Tuhan berkati mereka. Dan yang belum memiliki usaha dan pekerjaan, Tuhan, Engkau berikan kesabaran, ketekunan bagi mereka semua. Sehingga tiba waktu Tuhan untuk memberikan tanggung jawab kepada mereka melaksanakan pekerjaan. Engkaulah yang akan dimuliakan. Ya Allah Bapa pengasih, berkatilah mereka semua dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka, di dalam menanti pengharapan akan usaha pekerjaan mereka. Dan di dalamnya Tuhan, mereka senantiasa menyerahkan hidup kehidupan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan pelayanan sepanjang seminggu ke depan, dalam berbagai-bagai pelayanan, baik pelayanan rumah tangga, pelayanan pemberkatan nikah, pelayanan baptisan kudus, dan berbagai-bagai pelayanan lainnya. Tuhan berkati majelis gereja, Tuhan berkati para pengerja gereja, bahkan anak-anak-Mu yang turut mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkaulah yang akan memberkati mereka untuk menyatukan hati, mempersiapkan pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya nama-Mu lah yang dimuliakan. Kami mendoakan persiapan pemberkatan nikah saudari kekasih kami Astriani Noer dan saudara Dr. Suprianus Brian Rantesalu, yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kami juga mendoakan saudari kekasih kami Erika Yuli Prakasa dan saudara Remington Julius Amudisiaan. Tuhan berkati mereka di Gereja Toraja Jemaat Karasik. Beberapa majelis gereja, kelompok pelayan 5 dan kelompok pelayan 6. Tuhan berkati hikmat untuk mempersiapkan pelayanan dengan baik. Bahkan kami mendoakan kedua kekasih kami ini, dua pasang saudara kami ini, dalam mempersiapkan diri menyambut, memasuki batra rumah tangga. Dan kedua keluarga besar, Engkau berkati ya Tuhan. Mempercukupkan segala kebutuhan persiapan demi persiapan, pemberkatan dan resepsi pernikahan. Ya Allah, ya Bapa kami, berkati juga dalam ibadah pranikah kedua pasang kekasih kami ini. Mereka mempersiapkan dengan baik majelis gereja dan para pendeta. Tuhan berkati agar semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan pelayanan baptisan kudus anak bagi anak kekasih kami Devon Christopher Mengando yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dalam kebaktian pukul 11. Tuhan berkati orang tua kekasih kami ini mempersiapkan diri untuk memberikan anak dibaptis di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus. Dan berkati majelis gereja, pendeta, untuk mempersiapkan pelayanan baptisan kudus dengan baik, bahkan di dalamnya nama-Mu yang dimuliakan. Ya Allah Bapa kami juga mendoakan pelayanan SSA Gereja Toraja ke tanggal 25 bulan Juli 2021. Tuhan berkati persiapan demi persiapan para panitia dalam mempersiapkan sidang sinode Gereja Toraja. Di dalamnya Tuhan mereka boleh bersama-sama mempersatukan hati, pikiran untuk mempersiapkan sidang sinode ini. Di dalamnya Tuhan bukan kemuliaan diri sendiri, tetapi kemuliaan-Mu lah yang dipuji dan disembah.
Berkati hikmat, kekuatan, kesehatan seluruh peserta dan panitia. Agar di dalamnya ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan persidangan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, Bapa pemurah dan pengasih, kami mendoakan pemerintah kami, baik dari pusat maupun sampai ke pelosok, TNI Polri, para medis. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan, tugas tanggung jawab mereka, dalam pelayanan mereka kepada negara. Sekiranya mereka boleh bersatu hati mengangkat pelayanan mereka dengan baik dan di dalamnya takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi pondasi kehidupan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kami masyarakat merasakan kedamaian dan sukacita atas seluruh hal yang boleh terjadi dalam negara kami. Ya Allah Bapa kami yang pemurah, terima kasih untuk Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 7 bersama dengan anak-anak mudamu malam hari ini yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan, baik tim musik, baik multimedia, jemaat rantai paut, tim COVID. Terima kasih ya Tuhan, beberapa anak-anakmu dan bersama Majelis Gereja boleh mengangkat pelayanan malam hari ini untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu, baik di gedung gereja ini, baik di gedung pelayanan, baik dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhanlah memberkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita, kehidupan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Tuntun dan sertailah kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat dan kami boleh bersama-sama berjumpa dengan keluarga kami. Memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Allah, ya Bapa kami, sempurnakan doa kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Perjalanan kehidupan kita ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan, melewati berbagai-bagai ujian kehidupan yang diperhadapkan kepada kita semua. Bersama-Mu Bapa di setiap musim hidup. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kita bersama-sama katakan, jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa,
Jalanilah hidup karunia Tuhan dengan terus bersandar padanya, dan teruslah yakini bahwa hidup dalam relasi dengan Tuhan dapat memampukan kita menghadapi berbagai situasi kehidupan yang diberikan kepada kita semua. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya kini dan sepanjang masa. Kita sama-sama katakan, Amin. Sebagai nyanyian syukur kita nyanyikan kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Bersyukur atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan kita dan Tuhan memberkati. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.